Salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang peran beliau diutus oleh Allah untuk mengenalkan ketuhanan. Sejak dari Nabiullah Adam alaihi salam sampai kepada penutup para nabi, yakni baginda Rasul Muhammad SAW, mereka semua adalah para penyeru untuk beribadah kepada Allah. Banyak di tafsir Quran, Fa'budullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Pasti para nabi ini menggunakan kalimat hayu sembah Allah, hayu sembah Allah, karena mereka memang didesain untuk mengenalkan ketuhanan. Sehingga di Al-Quran Maliki Yaumiddin di surat Fatihah digambarkan rajanya di hari kiamat. Artinya para raja-raja yang ada di muka bumi ini, satu pun tidak ada yang bisa mengukuli kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika semua makhluk termasuk para raja-raja itu mati, di sana Allah bicara, siapa yang mengaku raja? Ayo, mati semua. Yang zalim, yang amanah, sama semuanya, hanya amanat, hanya titipan, hanya sementara. Mau yang 32 tahun selesai, mau yang Raja Fir'aun sampai yang Fir'aun itu berapa periode ya. Raja Namrud di zamannya Nabi Ibrahim, termasuk para pimpinan baik dari pusat sampai ke tingkat yang paling bawah, itu adalah raja-raja kecil yang mereka hanya diberikan amanat oleh Allah untuk jalan tuwasiluna ila jannatin na'im, sebagai bentuk wujud bahwa masuk ke dalam surga itu tidak dikotomi oleh ahli ilmu. Bukan milik ustaz, bukan milik kiai, bukan milik santri. Semua elemen masyarakat yang menjadi apapun berhak masuk ke dalam surganya Allah, tapi dengan amanatnya masing-masing. Maliki yaumiddin. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini adalah dalil sifat wahdaniyah Allah. Sifat wahdaniyah itu esa, ketuhanan yang maha esa. Ternyata diambil oleh Mbah Hasyim Asy'ari, diambil Qul huwallahu ahad. Ucapkan wahai Muhammad, huwa utawi Rabbuka iku ahadun esa. Ini ada kalimat yang dibuat sebelumnya dari pertanyaan Yahudi dan Nasrani mendatangi Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, karena memang tugasnya. Di masa fatrah yang begitu lama, Yahudi dan Nasrani mengakui bahwa agama yang paling benar bagi mereka yang dianut sama mereka, para pendetanya menutupi ayat-ayat yang berkaitan tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW, penutup akhir zaman. Taurat, Injil, dan Zabur sudah tidak ditemukan keasliannya.
keasliannya. Ditutup sama mereka sifat-sifat Nabi Muhammad, sehingga umatnya tidak tahu. Akhirnya datanglah ya Muhammad, Sifron buka siapa Tuhan wahai Muhammad? Aku penganut agama Yahudi dan Nasrani ini. Kok mendengar engkau mengajak untuk beribadah dengan sebutan Rob, dengan sebutan Ilahun, dengan sebutan Allah, siapa itu? Maka turunlah malaikat Jibril dengan mengucapkan Qul huwallahu ahad. Jadi ada 8 huwa itu, ini namanya kalau menurut ahli grammar bahasa Arab kan domir. Domir itu kata ganti, atau dalam bahasa Inggris namanya pronoun. Kata ganti dia berarti kata ganti ketiga, orangnya tidak ada. Kata ganti pertama saya, kata ganti kedua Anda atau kamu, I, you. Kalau mereka berarti kata ganti ketiga dia atau huwa. Bahasa Inggrisnya she, he, beda. Bahasa Arabnya huwa sama dia. Maka kul huwa Allahu ahad. Kul huwa Allahu huwa utawi rabbuk. Tadi kata pertanyaan si probuka huwa utawi rabbuk iku Allahun, Allah ahadun yang esa. Alhamdulillah di negara kita di Indonesia ini Pancasila itu termasuk dalam dalil-dalil Quran. Wasyawirhum yang sila keempat, cinta Indonesia sila ketiga. Dan itu semua ada hubul waton minari. Selesai. Dengan beragam yang berbeda-beda, adat istiadat dan suku, namun kita mampu bersama bergandengan. Semoga dengan dilantiknya presiden baru, ya, kemudian terdengar kita juga bakal menjadi Indonesia emas di tahun 2045, kita dukung siapapun yang jadi presidennya, bupatinya, siapapun, gak usah gontok-gontokan, harus memberikan kontribusi kepada Indonesia. Kemarin PCNU di alun-alun, ya, kalimatnya santri dan kiai sudah bukan membahas tentang kitab lagi, tapi bagaimana memberikan kontribusi untuk negara. Karena luar biasa para santri sudah dididik sama kiainya untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang memberikan nilai manfaat. Dan yang memberikan nilai manfaat khairun nas, dikasih label sama Rasulullah, manusia yang paling baik. Begitu mati mendapatkan sejarah, akan dikenang sejarah itu. Orang-orang yang berbuat baik kepada siapapun, sesungguhnya dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Karena nanti sejarah akan membuktikan. Orang sendiri nanti yang akan bicara. Masya Allah, mayit yang baik, mayit yang husnul khotimah, mayit yang banyak amaliyah kebaikannya, bahkan tersembunyi kebaikan-kebaikannya sampai dibongkar sama orang. Ini ada wakaf, ini ada jariah yang diberikan anak yatim. Pas meninggalnya kok ternyata harum. Nah, ini yang harus kita teladani.